Dan itu jelas dia kalau mau ngomong apapun, nol besar sekarang. Orang peneliti itu bisa saja salah. Tapi peneliti nggak boleh bohong soal ijazahnya. Dan itu jelas, respon Sianipar sudah bohong soal ijazahnya. Tapi kalau ada orang ke Jepang, kemudian bertiga, itu biaya dari mana mereka itu? Ya, itu jelas tuh dari Ceboker Nusantara itu yang berangkat ke Jepang itu kan harus diselidiki juga. Siapa yang ke Jepang? Sama sekali nggak ada yang membiayai. Saya keluar uang sendiri. Kalau memang hanya tiket tuh ke Sydney aja kan saya masih mampu lah keluar kayak gitu. Bolak-balik sekitar bolak-balik sekitar 5 juta lah. Bolak-balik lebih dong. Sydney. Oh, Sydney ya, bolak-balik sekitar 8, sekian ya. Ya, gitu. 10 lah kurang. 10. Artinya tuh kita masih mampu. Tapi kalau ada orang ke Jepang, kemudian bertiga, itu biaya dari mana mereka itu? Ya, itu jelas tuh dari Ceboker Nusantara itu yang berangkat ke Jepang itu kan harus diselidiki juga. Siapa yang ke Jepang? Meneliti ijazah palsunya Rismond. Dan Joshua. uniknya sekarang. Saya sebut Bang, Joshua Sinambela yang pernah berbohong di sini. Ya. Itu yang ke Jepang. Lucunya sekarang Bertiga. itu nggak ada keterusannya. Mau meneliti soal ijazahnya Bang Rismond. Iya. Itu bertiga ke sana. Bertiga. Pasti ada yang biayai maksudnya gitu. Makanya. Kan yang jelas yang satu orang aja itu tadinya di Manado. Satu yang di Manado dipindah ke Jakarta, dinepkan di apartemen di Jakarta. Itu jelas lah orang itu jelas pengangguran tadinya dibawa ke Jakarta, dinepkan di anu. Dan yang jelas gini, yang penting apa? Penelitiannya itu hasilnya bahwa Rismond itu berbohong soal ijazah doktornya. Itu sekarang mana? Apakah jangan-jangan itu dibarter ya dengan pengakuan dia? Ini rakyat Indonesia harus mengejar. Rismond nggak bisa lagi ngomong jelas. Maksudnya Bang Rismond punya masalah di dugaan ijazah palsunya yang bersangkutan. Iya, itu dibongkar sendiri mereka. Iya. Jadi kemudian selesai kasusnya Bang Rismond. Betul. Dan itu jelas dia kalau mau ngomong apapun, nol besar sekarang. Orang peneliti itu bisa saja salah. Tapi peneliti nggak boleh bohong soal ijazahnya. Dan itu jelas, respon Sianipar sudah bohong soal ijazahnya. Selesai. Dan kita ingat, siapa yang membawa Rismond ke masyarakat Indonesia? Orang namanya Otto Hasibuan. Itu yang membawa. Jadi kalau mau tanya, apa kaitan Pak Otto? Rangkaian ketika sidang Jessica. Oh enggak, tapi kan enggak ada kaitan nama ini dong. Ada, anaknya Otto kan sekarang temannya Prof. Firmanto. Iya, enggak. Gitu. Saya tahu anaknya Pak Otto nikah dengan Prof. Firmanto. Artinya, tapi pertanyaan saya kan enggak ada kaitan dengan enggak ada tanggung jawabnya siapa Rismond. Dengan siapa tanggung jawab Rismond, ya dia mereka lah. Jadi circle-nya mereka lah. Gitu. Saya izin tambahkan Bang Aiman tentang ke Sydney. Ya. Saya ngajak Mas Roy ke Sydney karena di sana nama saya Agus Yunanto. Oke, Anda sebagai apa maksudnya ke? Saya aktivis. Saya FDI. Saya Sekjen Forum Diaspora Indonesia, tapi sekarang sudah diganti menjadi Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Anda lulusan alumni dari? Enggak, saya dulu pernah tinggal di Inggris. Oh Inggris, ya. Oke. Kemudian saya ajak Mas Roy ke Sydney karena di sana ada sahabat saya namanya Pak Iksan Katwande yang pernah mendampingi, Gibran tahun 2018 ketika Gibran waktu itu berkunjung ke Sydney ikut bapaknya. Ya. Nggak kaitan ke data ini maksudnya apa? Oke gini, ini masalah biaya. Kayak biaya, iya. Kita fokus di biaya. Saya dan Mas Roy berangkat ke Sydney, tiket dan visa biaya kami masing-masing sendiri. Tidak ada yang bantu kami. Saya tahu tiket Mas Roy saya yang ngurusin, tapi uangnya dari Mas Roy transfer ke saya belikan tiket. 9 juta kurang lebih. Bolak-balik. Pulang pergi. Ya, oke. Saya juga hampir sama. Itu biaya kami sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada bohir. Nah, selama kami di Sydney, teman-teman FDI Sydney lah yang menampung kami nginep di rumahnya mereka, bukan di hotel. Diaspora, oke. Ya, nggak ada kami duit untuk nginep di hotel. Tinggal di rumah mereka. Numpang di rumah. Iya. Saya tinggal di rumahnya sahabat saya, Mas Roy tinggal di rumah yang lainnya. Jadi kami masing-masing tinggal di rumah yang berbeda. Karena apa? Kamarnya cuma satu, nggak bisa berdua. Itu harus saya sampaikan. Jadi nggak ada bantuan dana apapun kecuali kami sendiri. Di sana ya kami difasilitasi ya diantar jemput pakai mobil mereka, pakai uang bensinnya mereka, makan juga mereka yang tanggung. Dari uangnya sendiri. Nggak ada. Zero. Kami sendiri. Dari mana ya? Saya punya uang pensiun. Saya kumpul buat beli tiket. Nggak ada Mas Aiman. Ini harus saya sampaikan. Saya ini bukan siapa-siapa. Kesana dalam rangka napak tilas katanya dulu Gibran pernah sekolah di Sydney. Di insert. Saya klarifikasi sekarang.
Dulu tahun 2006 itu namanya Insert Language Center. Jadi Gibran bukan sekolah kursus bahasa Inggris selama 6 bulan. Ya Mas Roy itu pernah sampaikan. Tapi kita bicara soal pendanaan. Oke, baik, makasih. Yang jelas Gibran nggak lulus. Sudah. Ya, oke, silakan Bung Ades. Ya tadi digambarkan mengenai katanya ada YouTuber yang ke sana ya dan Ke juga Jepang ini ya. Ke Jepang ya kan. Oke. Ini kan dikaitkan bahwasanya YouTuber ini pengangguran ya. Taufik Bil Haki ya, dia bukan pengangguran. Ini saya jelaskan dulu. Jadi gini. Saya mesti jelaskan ini. Ya, saya sebentar. Supaya pemirsa ingat, sebentar. Jadi ada 3 orang YouTuber yang mau meneliti ijazah Bang Rismon. Bukan meneliti. Ya intinya mau mengetahui ijazah Bang Rismon benar atau enggak. Itu menurut Bang Roy itu pasti ada buhirnya, ada yang biayai. Silakan jawab itu. Oke, jadi begini, ini bukan meneliti. Kita mengambil dokumen dari sana. Sebelumnya kan saya sudah katakan di sini juga 8 bulan yang lalu ya kita sudah melakukan penelitian itu dan berkomunikasi dengan Yamaguchi dan akhirnya kan terbukti. Untuk menjelaskan itu semua ya kita datang ke sana memang diundang, oke, untuk bertemu dengan Yamaguchi di sana. Berangkatlah 3 orang ini karena 3 orang inilah satu sebagai saksi pelapor, yang 2 ini yang memang berkomunikasi langsung dengan Yamaguchi itu. Ya, apakah biayanya dari mana? Saya jelaskan. Taufik Bil Haki, ya, beliau ini adalah mempunyai yayasan, dia YouTuber jago penghasilan puluhan juta, istrinya adalah trader, ya, dan menghasilkan ratusan juta. Saya katakan itu clear untuk itu. Kedua, bagaimana dengan yang 2 itu? Hasilnya apa yang jelas itu aja udah, nggak usah terus terang. panjang-panjang. Kami semua juga membiayai, kita patungan. Patungan 3 orang ini. Bukan, untuk 2 orang ini kita patungan. Ikut sekarang patungan. Oke ya. Oh, Bang Andi ikut juga di situ. Saya tidak ikut. Saya tidak ikut. Tapi memang teman-teman ya Ini yang untuk dalam. kepentingan apa nih? Kok bisa tahu nggak Rumah ikut juang membiayai kok ngerti Jokowi gitu. Prabowo Gibran. Oke. Ya, kita melihat itu ternyata ada kekurangan, kita tambahkan. Itu rumah juang untuk apa? Kegiatannya apa itu? Rumah juang Jokowi Prabowo Gibran adalah relawan. Namanya Rumah Juang Jokowi Prabowo Gibran. Ya. Oke. Ya. Jadi memang kita berjuang dan banget di Jalan Ampera tempatnya. Oke, Ya, Ampera Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Dan disitulah kita bagaimana membantu yang kekurangan. Yang jelas, Bung Taufik Bil Haki dengan istri beliau itu saya katakan 80% biaya oleh dia. Ya, pemberangkatan ini. Jadi murni Rumah Juang Jokowi Prabowo Gibran itu untuk kegiatan sosial. Rumah Juang Prabowo Gibran adalah ya rumah tempat kita berkumpul seluruh relawan-relawan Ya. untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, intinya itu. Jadi ini kita menguatkan tali silaturahmi kita untuk itu. Ya. Jadi intinya di sini yang terbukanya kasus Rismon di sana itu kalau dikatakan apakah itu juga merupakan salah satu ya dari yang membuat dia RJ, bisa saja untuk itu. Ya kan? Yang jelas untuk ini tidak ada barter. Barter, oke. Tidak ada barter. Oke. Kasus berproses. Karena ada juga dari saya. Ya udah kita tunggu Ya. Rismon masuk. Kemudian udah jelas. ini berjalan. Oke. Jadi nggak ada barter yang selama ini disebutkan. Tidak ada barter sama Karena sekali. ijazah- Tetap berproses. Oke, ijazah Ya. Bang Rismon dicurigai, ada yang menyelidiki dan seterusnya, lalu kemudian Bang Rismon minta ampun ke Pak Jokowi untuk kemudian dapatkan RJ, lalu kasusnya ditutup, kasus dugaan Tidak ijazah ada palsu. sama sekali. Karena Bagus. pertama itu yang ditelepon adalah saya oleh Bang Sarip hari Kamis ya mengatakan bahwa Rismon RJ bagaimana pandangan Bung Andi. Itu saya kaget ya saya katakan bahwa Pak Jokowi juga kaget bahwa itu ada permintaan itu. Jumat pagi saya ke Solo dan saya berdiskusi selama kira-kira 40 menit. Mengenai masalah apa yang menurut Bung Andi dan teman-teman yang lainnya seperti apa. Yang jelas saya katakan saya setuju dengan namanya restoratif justice buat Bung Rismon. Intinya itu. Ya, jadi di sini saya clearkan masalah yang dikatakan ada kriminal mengenai yang namanya ijazah palsu yang di Yamaguchi itu tidak ada barter. Clear dan clean saya katakan. Udah, ini buktikan berproses. aja nanti. Ya, ntar aja itu. Ya, Boleh saya lanjut, Bang? Artinya, Udah, lanjut aja, Bang. artinya kalau ada
ya berita-berita hoax mengenai itu adalah buatan mereka dan kenyataan yang saya katakan ini adalah nyata dan clear dan clean untuk itu. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Michael dan juga Bung Refli Harun. Sesaat lagi kembali.